Baik, kita buka kitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8, firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini saudara, dari ayat 18 sampai ayat 30. Mari kita buka kitab kita. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tema perenungan bagi kita dalam kesempatan ini ialah tetap setia. Saudara, khusus perikop ini, firman Tuhan melalui Paulus mengajak jemaat Tuhan yang ada di Roma untuk tetap setia. Khususnya setia, saudaraku, dalam hal menantikan Kristus yang akan segera datang. Oleh karena itulah disinggung di sana, saudara, bahwasanya segala makhluk sama-sama sedang merindukan akan tentunya kedatangan Kristus kali yang kedua, di mana keselamatan yang sudah ditetapkan oleh Bapa melalui Yesus Kristus kepada orang yang ditebusnya itu dipenuhkan, saudara. Itu dinyatakan secara utuh, secara sempurna. Sekarang kita masih menderita, masih mengalami pergumulan. Dipakai istilah di sini, saudara, seperti saudaraku merasa sakit bersalin. Itu keadaan jemaat Tuhan hari-hari ini. Itu keadaan gereja juga hari-hari ini. Kita seperti sakit bersalin, tetapi pada akhirnya tentunya kita akan menerima apa yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memotivasi kita sebagai orang percaya tetap setia. Ini menjadi sesuatu hal yang penting, karena kesetiaan itu sangat sulit, namun bukan mustahil. Firman Tuhan berkata bahwasanya orang baik itu banyak, menemukan orang baik itu mudah, tetapi untuk menemukan orang yang setia itu sulit. Kalau kita melihat dalam pernikahan, baik saudaraku di Indonesia maupun di luar Indonesia, banyak sekali saudara terjadi perpecahan, perceraian, bahkan pernikahan yang tergolong sangat muda usianya sudah mengalami perceraian. Tentu saudaraku, salah satu penyebabnya adalah ketidaksetiaan. Nah, supaya kita dapat tetap setia, khususnya dalam penantian Kristus yang segera datang, setidaknya saudara ada 3 hal yang dapat memotivasi kita melalui perikop ini. Yang pertama, dibaca kembali ayat yang ke-18.
Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iya, saudara. Untuk kita tetap setia, setia dalam menantikan Kristus yang segera datang, saudara, untuk memenuhkan, menyempurnakan, saudara, apa yang telah ditetapkan, apa yang telah dirancangkan oleh Bapa, yaitu keselamatan lewat kedatangannya yang kali yang kedua, sehingga saudara tidak ada lagi nanti pergumulan, tidak ada lagi tangisan dan sebagainya. Untuk memotivasi kita dalam perikop ini, saudara, kita melihat bahwasanya penderitaan yang sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Maka poin yang pertama yang menjadi perhatian kita, yang harus kita pegang supaya kita termotivasi untuk setia, saudara, di balik perjuangan kita ada upah yang sudah menanti kita. Di balik perjuangan kita sekarang ini ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan semua yang ditentukannya dari semula itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Syukur kepada Allah. Kalau kita dipanggil, saudara, itu berarti kita sudah ditentukan dari semula. Bayangkan istimewanya, mulianya rancangan Tuhan ini, saudara. Jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menentukan kita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati Dia dan memuliakan Dia. Siapa kita? Manusia yang hina, manusia yang tidak layak untuk berada di sorganya Bapa, di rumahnya Bapa. Tetapi oleh kekayaan kemurahan Bapa, kita ini, saudara, ditentukan untuk menerima itu. Dan untuk saudaraku merealisasikan apa yang telah ditentukannya, Dia telah membenarkan kita melalui korban Yesus Kristus di kayu salib. Kesetiaan itu mahal. Kesetiaan itu, saudara, harus diperjuangkan. Maka supaya kita termotivasi, terdorong untuk tetap setia, ingat, di balik perjuangan kita ada upah yang sudah disediakan. Saudara, semua olahragawan yang terlibat ikut dalam pertandingan, entah pertandingan apapun, saudara, entah ajang apapun itu, semua mengikuti pertandingan dengan serius, dengan berjuang sehabis-habisnya, tenaganya, kemampuannya. Itu salah satunya dimotivasi. Ada reward, ada piala, ada hadiah yang sudah menanti siapapun yang menjadi pemenang. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, mereka berlatih sedemikian rupa. Mereka menjauhi larangan-larangan yang bisa saja memungkinkan mereka kalah dalam pertandingan. Mereka harus mengambil waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu yang ekstra untuk berlatih dengan satu tujuan, mereka menang ketika pertandingan diadakan. Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mendorong mereka untuk bergairah? Bahkan, saudara, kalau saudara pernah lihat dikulas di YouTube para pelari-pelari cepat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa yang harus kakinya, saudaraku, mengalami cedera yang parah namun tidak berhenti, terus menyelesaikan pertandingan sampai finish. Tentu ada rasa bangga kalau sampai di finish. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadarlah, kita ini sedang bertanding. Kita ini sedang berada dalam gelanggang pertandingan iman. Dan saudara tahu, yang menyediakan upah bagi kita bukan manusia. Dan upah itu, saudara, adalah yang berbentuk tidak panah. Upah yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Harusnya sebagai orang percaya, kita mengarahkan pandangan kita kepada janji Tuhan tersebut, kepada upah yang sudah disediakan itu. Supaya apa? Supaya kita bergairah, supaya kita tidak mudah lemah, tidak menyerah ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan, supaya kita mampu tetap setia
Maka hal yang dapat kita perhatikan saudara untuk memotivasi kita, di balik perjuangan kita ada upah yang sudah menanti kita. Amin. Di balik pergumulan sekarang ini sudah ada upah, ada kemuliaan yang sedang menanti kita. Yang kedua, ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, saudara, hal yang kedua yang sangat penting untuk kita pahami, supaya kita mampu tetap setia. Tidak ada kata mundur di dalam mengasihi Tuhan, dalam melayani Tuhan. Hal yang kedua adalah Roh Kudus menolong kita. Ayat 26 dikatakan Roh Kudus, saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita harus akui kita punya kelemahan secara manusiawi, saudara. Tapi bersyukur Bapa mengasihi kita. Bapa memberikan kepada kita melalui Yesus Kristus Roh Kudus, Roh penolong. Inilah yang membuat kita mampu setia. Jadi jangan bilang sebagai jemaat Tuhan, bagaimana bisa setia kepada Tuhan? Yang maha setia itu kita ini manusia yang punya kelemahan. Bisa, karena Allah telah memberi pertolongan, penolong yang setia, penolong yang sempurna kepada kita. Itulah Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, waktu Yesus keluar dari air, ketika dia memberi diri dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus dalam penyataannya pada waktu itu adalah dalam rupa burung merpati. Burung merpati itu menjadi simbol kesetiaan. Maka kalau orang sedang dalam pesta pernikahan, biasanya saudaraku di pelaminannya seringkali ada gambar burung merpati. Merpati itu merupakan hewan, merupakan unggas yang sangat setia terhadap pasangannya. Ketika Roh Kudus menguasai diri kita dan kita mau dipimpin Roh Kudus itu, kita akan mampu setia seperti Allah yang setia. Amin. Yang ketiga, ayatnya yang ke-28. Ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, ini yang ketiga saudara. Untuk mendorong memotivasi kita tetap setia, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Jadi situasi sekarang ini, kalaupun saudara harus beribadah dari rumah-rumah, saudara nggak akan menggerutu dengan keadaan ini. Saudara nggak akan gelisah dengan situasi ini. Karena apa? Karena firman ini ya dan amin. Firman ini relevan saudara sampai kapanpun bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Termasuk situasi pandemi COVID-19 ini, Allah sedang bekerja. Kita lihat atau tidak, Allah sedang bekerja. Kita mengerti atau tidak, Allah sedang bekerja untuk kebaikan siapa? Sama-sama kita membacanya. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, perhatikan Alkitab saudara. Roma 8 ayat 28, 2-3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, Allah turut bekerja saudara melalui situasi ini kepada orang-orang yang sudah dipanggilnya, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apa kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tapi saudara, salah satunya yang harus Anda ketahui, minimal Anda ketahui, Allah sedang memurnikan iman kita. Allah sedang memurnikan pengharapan kita. Allah sedang memurnikan kasih kita, karena waktunya sudah dekat. Apakah pemurnian itu sesuatu yang sangat penting? Wow, iya. Karena kita akan bertemu dengan yang sempurna
maka kita pun harus disempurnakan. Proses penyempurnaan itu, saudara, salah satunya adalah pemurnian. Apa yang mau dimurnikan? Hidup kita. Supaya, saudara, dosa kedagingan terus dikikis, dipotong, dibuang. Sehingga pada waktunya kita tidak bercacat celah, layak untuk menyambut Dia yang adalah mempelai pria surga. Amin. Maka, saudara, tidak boleh kita menghindar. Kita tidak boleh bersungut-sungut dengan situasi ini. Kalau Tuhan mau, detik ini juga situasi ini normal kembali. Kita sudah berdoa. Orang-orang percaya di seluruh dunia, saya yakin, berdoa supaya situasi pandemi COVID-19 ini, saudara, segera berlalu. Tapi masih juga berlangsung sampai hari ini. Berarti Allah sedang melakukan pekerjaannya yang mungkin kita, saudaraku, tidak mengerti. Tetapi, saudara, Tuhan mau mengerti atau tidak, kita tetap percaya. Tidak ada toleransi dosa di sorga, saudara. Tidak ada tempat, tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun di dalam sorga. Maka di dunia inilah kita sedang diproses Tuhan, disucikan Tuhan, dimurnikan Tuhan. Salah satunya lewat pengalaman sulit. Supaya iman kita semakin kokoh, semakin teguh. Jadi, saudara, jangan risau, jangan cemas dengan situasi ini. Saudara yang di rumah-rumah beribadah pada hari ini, perhatikan firman Tuhan ini. Tetap setia. Apa yang bisa mendorong kita untuk tetap setia? Saudara harus percaya, pegang bahwasanya di balik perjuangan kita ada upah yang sudah menanti kita. Mari Pak, arahkan pandangan kita kepada upah itu supaya kita termotivasi. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita. Jadi kita nggak sendiri. Jadi nggak usah takut, kita pasti bisa setia. Yang penting kita mau dipimpin Roh Kudus tersebut. Amin. Mau dipimpin. Roh Kudus memimpin, kita mau dipimpin supaya saudara bisa setia. Yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Sehingga, saudara, kebenaran ini membuat kita, saudara, tentunya kuat. Tidak ada yang namanya menyerah. Kita tetap belajar setia karena kita percaya firman Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Maka, saudara, tidak ada kendala kita untuk melakukan firman Tuhan. Entahpun kita sekarang ini, saudara, mengikuti regulasi PPKM darurat, beribadah dari rumah, tidak ada yang membuat kita terkendala untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan kita maha hadir. Tidak ada yang membuat saudara terkendala untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Sekarang persembahan bisa ditransfer, bisa melalui Dana, link aja, melalui OVO, macam-macam, saudara. Tidak ada kendala. Itu semua tergantung bagaimana hati kita yang sungguh-sungguh rindu mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan kita percaya situasi ini tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Saya percaya ada waktunya situasi pandemi COVID-19 ini berlalu. Maka dibutuhkan, saudara, kesetiaan di dalam mempercayai Tuhan. Biarlah kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan tetap setia. Setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia dengan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Setia berkorban, setia memberitakan Injil, setia mengajar, setia menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Sebab Bapa adalah setia, kita sebagai anak juga harus setia. Dan kalau hal itu terjadi, maka, saudara, tentu Bapa disukakan, Tuhan disenangkan, dan berkat-berkat Tuhan tidak kita minta pun pasti dicurahkan kepada kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari bawa hati untuk terus dibaharui Tuhan. Engkau yang tertegur, ternasehati lewat firman ini tentang kesetiaan, mari berubah. Mari mengakuinya, menyesalinya di hadapan Tuhan. Dan perbaharui lagi komitmen, janjimu di hadapan Tuhan. Janji untuk setia beribadah, setia melayani, setia melakukan firman Tuhan.
Sebab tidak lama lagi Kristus Yesus yang akan datang sebagai mempelai pria surga akan menjemput kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang tentunya setia. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita.